Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Ustadz muda yang ganteng, yang soleh, Masyaallah, yang alhamdulillah Allah angkat derajatnya dengan ilmu. Alhamdulillah. Dan hari ini bisa kembali hadir bersama kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Muhammad Nuruddin LC MA. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat jadwalnya. Hari ini tentunya kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat langka. Bisa berkunjung atau bertemu 2 kali dalam sebulan ini. Sebulan ya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini tentunya bisa menjadikan bertambah wawasan kita tentang agama dan juga hazanah kita tentang ilmu agama Islam tentunya, dan semakin memantapkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, Ustaz, kan banyak di antara kita yang seolah-olah itu hidupnya pengen diperbaiki. Akan tetapi tidak ada niatan dari dalam dirinya untuk memperbaiki keadaannya sendiri. Berdasarkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang kemudian ingin memperbaiki dirinya, pasti akan Allah perbaiki keadaannya. Bahkan ditegaskan dalam surah Muhammad ayat yang kedua itu sangat jelas bahwa syarat agar diperbaiki kehidupan kita dan dihapuskan dosa-dosanya, kalau nggak salah itu ada 3, Ustaz. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beramal soleh, dan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Lalu menjadi pertanyaan penting ini, Ustaz, kenapa sih kita harus beriman? Kenapa kita harus beramal soleh? Dan kenapa kemudian Al-Quran yang di situ ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian diperbaiki interaksinya? Bagus, ini pertanyaan bagus, dan memang saya kira perlu dijadikan bahan pembelajaran bagi banyak orang ya. Tidak terkecuali bagi orang-orang muslim, karena banyak orang di luar sana, Pak, menjadi muslim bertahun-tahun tapi agama itu tidak terasa bermakna bagi dirinya. Saya sering membedakan tuh antara pemahaman terhadap agama dengan penghayatan terhadap agama. Itu 2 hal yang berbeda. Bapak, saya, dan banyak orang muslim di luar sana kalau ditanya, percaya nggak Allah Maha memberi rezeki? Percaya. Tapi penghayatan atas kepercayaan itu sejauh mana, itu orang beda-beda. Ada orang percaya Allah Maha memberi rezeki, masih mikir besok saya miskin atau gimana ya, besok saya makan apa. Lupa bahwa tugas kita itu adalah ibadah dengan makna yang luas. Tunjukkan saja kalau kita ibadah dengan benar, nggak mungkin Tuhan menelantarkan orang yang sungguh-sungguh menyembahnya, kan begitu. Nah, itu contoh pemahaman terhadap agama beda dengan penghayatan terhadap agama. Kenapa kita harus beriman? Pertama, beriman itu keniscayaan akal sehat. Karena kalau kita renungkan sama-sama, nggak mungkinlah alam semesta ini yang sedemikian dahsyat, melahirkan peradaban yang sedemikian seperti yang kita lihat sekarang, itu terlahir sekonyong-konyong, kan nggak mungkin. Pasti ada sebab utamanya. Jadi menurut akal yang sehat, kalau alam ini dikatakan ada permulaannya, pasti ada sebab dong. Saya melihat kopi, saya melihat gelas, melihat buku, meja, barang-barang yang kita saksikan tadinya nggak ada, kemudian ada, pasti ada yang buat. Ini logika sangat sederhana untuk percaya kepada Tuhan itu. Jadi kalau logika Anda masih sehat, Anda nggak mungkin mengatakan alam itu ada tiba-tiba begitu. Itu berproses dengan dirinya sendiri, nggak ada sebab di balik itu. Dan sebab yang menciptakan alam pastilah bukan alam. Karena sebab dari sesuatu bukan sesuatu itu sendiri, kan gitu logikanya. Jadi itu satu, keniscayaan akal sehat. Yang kedua, begini Pak, manusia itu harus kita pandang dengan 2 sisi. Ada sisi ruhaniyah, ada sisi jasadiyah. Kita ini memiliki daging, tulang, darah, tapi kita juga punya sisi terdalam, yaitu ruh. Nah, kalau kita renungkan sama-sama, kebutuhan rohani itu sebetulnya jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan jasadi. Buktinya apa? Bukti paling konkretnya adalah sholat. Saya bisa minum kopi sehari sekali, makan sehari sekali, bahkan nggak makan saya kuat. Tapi urusan sholat Pak sampai 5 kali. Itu menunjukkan apa? Bahwa kebutuhan rohani kita, itu isyarat dari langit buat tanda petik, bahwa kebutuhan rohani kita itu jauh lebih banyak dan harus kita penuhi ketimbang kebutuhan jasadi. Yang tidak kalah menarik, rohani itulah yang menjadi titik yang menentukan bahagia atau tidaknya orang. Nah, iman itu sandaran dan pegangan kita dalam hidup, menyangkut sisi rohani kita. Jadi dengan keimanan yang mantap, keimanan yang mendalam,
kita itu punya pegangan dalam hidup. Di saat kita terhimpit dalam masalah, kita punya tempat berlari. Dan manusia itu sepanjang sejarahnya itu nggak bisa lepas dari yang namanya sandaran itu. Makanya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, orang ateis itu rata-rata minoritas. Yeah. Kebanyakan orang itu beriman. Yeah. Terserah lah mau menyembah, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah api, menyembah patung. Tapi yang jelas manusia itu punya kecenderungan untuk tunduk pada sesuatu. Nah, agama memberi kita tuntunan bahwa sesuatu yang bisa kita jadikan sandaran ini zat yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Nah, supaya kita dalam hidup ini punya pegangan, tidak kosong. Kita harus punya sandaran. Karena begini, hidup itu tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, kan? Betul. Udah pasti itu. Betul. Udah pasti. Anda jadi penguasa sehebat apapun, gak mungkin bisa mengendalikan kehidupan sesuai dengan apa yang Anda mau. Di lingkungan Anda bisa, oke, nyuruh ajudan begini begitu, tapi di luar sana Anda nggak bisa. Nah, persoalannya adalah ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita kecewa, kan? Ya. Nah, di saat kecewa itu kita perlu sandaran. Di saat kita tenggelam dalam kesedihan, kita perlu sandaran, dan Allah adalah sebaik-baiknya sandaran. Nah, jadi ini iman ini gunanya buat diri kita sendiri, bukan berarti Allah butuh sama kita. Ya. Andaikan nih cucu Adam semuanya nggak beriman semuanya, itu nggak mengurangi kekuasaan Allah. Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh. Dan sekarang bisa kita rasakan adalah sehari-hari. Banyak orang yang bergelimang harta, tapi hatinya kering. Tapi sebaliknya, ada orang yang hidup dalam keterbatasan, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Senyumnya itu sangat lebar. Dari wajahnya saja kita bisa melihat, kan ada Pak, orang-orang kalau bisa kita lihat itu langsung sejuk gitu. Ada orang-orang kalau kita lihat aja udah murem gitu. Gimana rasanya? Kan ada kayak gitu. Nah, itu pancaran keimanan. Oke, itu satu. Kedua, amal saleh, gunanya buat apa? Yaitu aktualisasi dari keimanan. Kan omong kosong kalau orang bilang aku percaya kepada Tuhan, sholat nggak kamu? Kagak. Ngebantu hamba Allah ya? Nggak juga. Terus kamu hidup sebagai apa? Aku sebagai, ya kan? Ada pengakuan, ada bukti. Nih ya, anak remaja aja, kalau bisa ada orang menyatakan jatuh cinta, pasti minta bukti, kan? Buktinya kamu cinta sama aku itu. Pernah ngasih apa? Ngasih bunga dah minimal, nggak pernah. Ngasih duit nggak pernah, bunga nggak pernah, ngasih apresiasi nggak pernah. Ucapan cinta juga kadang ngomong kosong dong. Ya apa gitu loh. Meaningless pada akhirnya, kan? Jadi amal saleh, dan ingat, manakala disebut amal soleh, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang, bahkan mungkin banyak orang di luar sana. Disebut amal soleh itu seolah-olah terbaik di kepalanya adalah sholat, berzikir, membaca Al-Quran, itu amal soleh, kita sepakat. Tapi tahu nggak amal soleh dalam arti yang luas? Apa sih artinya soleh? Soleh itu artinya cocok, sesuai. Segala amal perbuatan yang cocok dan sesuai dengan makom Anda sekarang, profesi Anda sekarang, itu amal soleh. Anda keluar dari rumah, naik motor, nyari nafkah buat istri, itu amal soleh. Karena cocok dengan makom Anda sekarang. Justru sebaliknya, kalau ada orang ditugaskan mencari nafkah, pergi ke masjid, ibadah dari pagi sampai siang. Anak istrinya ditelantarkan. Itu bukan amal soleh. Itu bukan amal soleh. Kelihatannya berzikir kepada Allah. Iya, kelihatannya. Tapi agama nggak mandang begitu. Amal soleh dalam Islam itu tidak selamanya terbatas pada ritual. Nah, ini kata kunci. Tolong diperbaiki. Apalagi kalau bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan orang berbondong-bondong yang masjid, kan? Seolah itu adalah amal soleh di masjid. Memang betul ada anjuran kita beritikaf 10 terakhir. Tapi ingat, Bapak security yang panas-panasan, yang berjualan gorengan di pinggiran jalan, orang-orang buruh-buruh karyawan yang ke pabrik dalam keadaan bercucuran keringat. Anda itu sedang beribadah, melakukan amal soleh, ya. Bedanya apa? Orang beramal soleh dengan hal semacam itu dengan yang tidak. Bedanya dengan niat, Pak. Anda pergi ke pabrik, niatannya apa? Kalau niatannya mengumpulkan dunia, sampai Anda diperbudak oleh dunia itu, ya sama aja. Tidak bermakna juga, bukan amal soleh itu namanya. Tapi kalau Anda niat nawaitunya, ya Allah, Engkau mewajibkan aku untuk mencari nafkah. Ada anak istri yang harus aku berikan makan. Aku sekarang pergi keluar, bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya Anda, langkah Anda itu berharga di mata malaikat itu. Tercatat gitu sebagai amal soleh itu, jangan khawatir. Jadi jangan membatasi amal soleh itu pada ritual-ritual yang bisa dilakukan di tempat tertentu. Semua yang kita lakukan selama itu positif, tidak bertentangan dengan ajaran agama dan dimotivasi dengan niatan yang baik, itu amal soleh. Mulai sekarang koreksi niat kita kalau kita bekerja.
Coba kita niatkan, tanamkan bentuk pengabdian sama Allah. Itu rasanya beda, Pak. Itu rasanya beda. Nah, terakhir, kenapa harus berpegang teguh pada Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu pedoman hidup. Nih, kita itu kalau pengen ketemu sama Allah nggak bisa loh sekarang gitu. Ya, ya. Pengen tahu Allah tuh pengennya apa dari kita kan nggak tahu. Kita sekarang kalau dalam keadaan, kalau kita punya orang tua kan bisa curhat nih, ya kan? Orang tua bisa curhat, ada teman bisa ngebantu. Tapi pada akhirnya nggak selamanya manusia itu mengabulkan apa yang kita mau. Mau orang tua, mau teman. Ada kalanya buntu tuh semua jalan itu. Pengen ketemu sama Allahnya langsung. Allah memberikan tuntunan lewat Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Di antara keajaibannya apa? Kalau kita baca tuh nggak bikin bosan. Ya. Ada nggak Muslim bosan baca Al-Fatihah tuh? Ada nggak? Saya nggak pernah nemuin. Tiap hari dibaca itu Quran itu. Baca buku saya 2 kali udah bosan kan? Baca Quran itu Pak, ribuan kali kita nggak bosan-bosan. Yang ada kebalikannya. Semakin sering kita baca, itu semakin menanamkan ketenangan batin. Nah, Quran itu sebagai panduan sekaligus tempat kita bersandar, karena itu adalah media komunikasi kita dengan Allah. Jadi kalau kita pengen Allah itu bicara dengan kita, ya bacalah Al-Quran. Nah, itulah salah satu cara kita menautkan hubungan emosional dengan sosok yang kita sembah, tentunya dengan Nabi Muhammad SAW, karena melalui lisannya Al-Quran itu diturunkan. Betul lah, orang kalau beriman dengan keimanan yang jujur dan mantap, membuktikan keimanan dengan amal soleh, mengikuti tuntunan Al-Quran, Allah akan menghapus dosanya dan memperbaiki keadaannya. Kalau pengen tahu kenapa atau apa sebab dibalik penderitaan hidup kita, tanya 3 hal ini. Beriman nggak? Beramal soleh nggak? Hubungannya dengan Quran seperti apa? Ya udah, Muslim tuh. Muslim kalau pengen tahu hidup saya kok gini-gini aja ya. Lihat keimanan Anda. Jangan ada beriman lewat bibir aja sekarang. Tidak sampai merasuk pada perasaan. Lihat hubungannya dengan Al-Quran, lihat hubungannya dengan Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Itulah pengejawantahannya dalam hidup kita. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Mungkin ini bisa kita kaitkan juga dengan surah Toha ayat 124, kalau nggak salah saja. Kan disitu disebutkan bahwa siapa saja yang kemudian berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan fa'inalahum aisyatan dhanka. Apakah itu kemudian kehidupan yang gersang, kehidupan yang seolah-olah sempit itu apakah ada kaitannya dengan tidak baca Quran saat ini? Kan kadang-kadang orang nggak merasa aja gitu. Nah, ini di antaranya karena salah satu zikir terbaik kan membaca Al-Quran ya. Jadi Quran ini adalah medium kita mengingat Allah. Terus zikir itu banyak. Sholawat termasuk berzikir, baca subhanallah, la ilaha illallah berzikir. Tapi zikir terbaik itu yang membaca kalam ilahi. Nah, saya sendiri kadang-kadang merasa miris nih. Ada muslim-muslim, tiba-tiba muslim yang kalau baca Quran tuh Ramadan doang. Iya. Ini Quran tuh dijadiin pajangan selesai sampai berdebu kan? Iya. Ya Allah, jangan sampai begitulah, malulah kita. Kita ini megang HP, TikTok 2 jam, Instagram 2 jam, YouTube sampai 3 jam, Shopee sebelum tidur bangun tidur, ya kan? Kok Quran kok nggak bisa Anda sentuh tuh gimana ceritanya? Itu untuk kita loh, bukan untuk siapa-siapa. Jadi begini Pak, nih saya merasakan betul bahwa semakin iman kita mantap, kokoh gitu ya, dan salah satu wasilah mau kokoh itu membaca Al-Quran. Semakin kokoh keimanan, semakin masalah hidup terasa ringan. Sebaliknya, masalah yang sepele dengan iman yang rapuh itu akan terasa besar. Itu saya ngerasain betul. Artinya saudara, masalah kita itu bukan ujian atau tidak adanya ujian. Semua orang diuji soalnya. Semua orang punya penderitaan. Jangan Anda mengira orang yang punya mobil mewah, rumah mewah itu tidak diuji. Di baliknya ada ujian. Kalau Anda tahu ujiannya, Anda nggak bakal mau kayak dia. Sering kan orang berekspektasi, enak ya jadi kayak dia ya? Iya. Anda ngelihat yang tampilnya aja. Kalau Anda tahu sepaket dengan ujian dia, Anda nggak bakal mau. Anda pengen jadi diri Anda sendiri. Nah, iman yang mantap, iman yang kokoh, curahan iman, curahan bacaan vibrasi gitu ya, bacaan Al-Quran yang tertancap dalam keimanan itu bisa membuat ya itu tadi hal yang terasa berat jadi ringan, hal yang ringan apalagi gitu ya. Nah, bagaimana kita berkacalah sama Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad tuh ujian hidupnya itu udah paling dahsyat itu sepanjang sejarah umat manusia gitu kan, karena kan Nabi itu paling besar ujiannya. Ya urusan keluarganya. Ya urusan beliau dengan umatnya, dengan orang-orang yang memusuhinya, aduh udah nggak kebayang lah. Tapi kenapa beliau menjadi kekasih Allah? Ya itu tadi. Sengsara atau tidaknya kita itu bukan disebabkan oleh masalah. Penyikapan kita terhadap masalah.
Saya kira itu ya. Ingat itu baik-baik. Bahwa yang menentukan Anda bahagia atau tidak bukan ada atau tidak adanya masalah. Masalah semua orang punya. Ya. Penyikapan yang tepat dalam melihat masalah. Masya Allah. Saya kira begitu ya. Satu lagi mungkin saat sebelum kita tutup. Dalam Al-Quran itu kan menuntut kita untuk hidup seimbang. Bahkan dalam surah Jum'ah itu kan disebutkan bahwa setelah kita sholat itu dianjurkan untuk segera sesegera mungkin menyelesaikan apapun yang menjadi pekerjaan kita. Dan dalam menyelesaikan pekerjaan itu disebutkan dikron kasiron. Kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah dan ujungnya la'anakum tuflihun, agar kita memperoleh keberuntungan, kebahagiaan. Nah, ini kan kadang-kadang kita menyikapi untuk menyeimbang itu seperti apa sih gitu kan? Kan kadang bahkan dalam satu ayat lagi disebutkan bahwa kita boleh kemudian berorientasi akhirat, tapi jangan pernah melupakan bagian kita di dunia. Nah, ini bagaimana kemudian kita agar seimbang untuk menjalankan keduanya nih, Ustaz? Apakah kemudian saat kita bekerja dibarengi dengan berzikir dan sebagainya atau seperti apa? Begini, ini nasihat dari guru saya. Ini orang kalau mendengar nasihat ini, saya yakin tuh wajah peradaban manusia itu akan beda dah. Kelihatannya simpel ya, tapi kalau kita renungkan sama-sama nih, nasihat ini nih, itu luar biasa. Caranya gimana, Pak? Atqin ma aqamakallahu fi, kata guru saya. Mantapkan usaha Anda dalam makom Anda sekarang. Artinya tugas kita sekarang. Pak Istajib sebagai pengusaha katakan, betul-betul serius jadi pengusaha. Saya sebagai guru, betul-betul serius menjadi guru. Orang yang bertani di luar sana betul-betul serius jadi petani. Yang jadi mahasiswa betul-betul serius belajar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kebayang nggak itu? Kehidupan kita, apa yang akan kita dapatkan, ya, buah apa yang akan kita petik kalau setiap orang itu punya kelebihan, mengeksplor kelebihannya, fokus dengan bidangnya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban dalam bidangnya masing-masing dengan niatan utama supaya mendapatkan keridhaan ilahi. Ya Allah ya Karim, kelihatannya itu sepele kan? Yes. Tapi saya kira itu banyak di luar sana. Sekarang begini, saya berikan contoh yang real ya. Kenapa Pak? Ada orang-orang yang jadi pengangguran, mohon maaf di luar sana. Jawabannya sangat sederhana, karena mereka kurang serius menempa kemampuannya, mengeksplor keahlian. Nggak ada misalnya jadi sampah tuh, nggak ada, bagi saya nggak ada. Bedanya adalah ada orang-orang yang pasrah dengan kemalasan dirinya saja. Seandainya dia bersungguh-sungguh membangun hubungan baik dengan Tuhannya. Ini satu ya. Kalau pengen hidup baik, perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan, karena dia yang mengatur semua kehidupan Anda. Kan logikanya begitu. Kalau kita diomelin karyawan, gak digaji sama-sama atasan gitu kan, ya hubungan baik Anda dengan atasan Anda diperbaiki dong. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu apa? Tunaikan apa yang dia mau. Pak Istajib kalau punya karyawan, karyawannya taat, tekun, komitmen, gak pernah ngeluh kalau dikasih tugas. Setelah membangun hubungan baik dengan Pak Istajib ini, kemudian dia menunjukkan bahwa loyalitasnya kepada atasannya seperti ini. Apa sih respon kita sebagai atasan? Ya Allah, kita angkat derajatnya, ya kan? Kita angkat makomnya, kita naikin gajinya, kan begitu. Itu manusia dengan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai hamba-hambanya sejak awal gitu loh. Kenapa kita nggak berusaha untuk itu? Saya kira begitu caranya. Kita itu betul tidak boleh melupakan dunia hanya karena akhirat. Tapi bukankah kita bisa berbuat di dunia dengan tujuan mendapatkan kemuliaan di alam akhirat? Saya kira begitu ya. Oh, sangat luar biasa. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kalau kita lanjutkan mungkin bisa lebih dari 2 jam. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan untuk para pemirsa kita agar semangat dalam beragama, agar semangat dalam beriman, agar semangat tentunya dalam beramal soleh, serta agar semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama begini, sebagai muslim ini kita itu bersyahadat. Isi syahadat itu artinya bersaksi akan keesaan Allah, bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Muslim yang ingin hidup seimbang harus memerhatikan ekspresi keimanan terhadap 2 kalimat syahadat ini. Gimana caranya? Bangun hubungan baik dengan Allah, bangun hubungan baik dengan Rasulullah. Caranya gimana? Sama Allah banyak berzikir. Zikir itu maknanya apa? Nggak bawa tasbih kemana-mana terus-menerus. Nggak. Dalam hati kita melihat nikmat Allah itu zikir. Saya minum kopi, ya Allah kok nikmat banget ya. Di saat ada orang-orang di luar sana, lehernya itu nggak bisa nonton apa-apa. Itu zikir. Itu zikir. Anda bekerja, dapat gaji dari atasan, merasakan, terima kasih ya Allah. Ini rezeki yang hamba terima di saat orang-orang di luar sana nggak kebagian uang. Itu zikir. Zikir itu nggak selamanya dengan lisan, dengan
pikiran, dengan hati, perasaan tuh zikir. Nah, kita kalau terus tertaut secara emosional dengan Tuhan kita, hidup kita nggak bakal pincang. Dilanjutkan, dilengkapi itu keterkaitan emosional itu dengan utusannya di alam semesta, Rasulullah. Banyak baca sholawat. Makanya banyak ulama memberikan nasihat itu. Kalau orang banyak baca sholawat, sholawat itu diantara faedahnya apa? Tufarijul kurub. Jadi melapangkan kesulitan. Orang-orang yang merasa terhimpit, coba. Nabi Muhammad itu, Pak, saya diajarkan sama guru saya. Jasadnya ada di Madinah, tapi rohnya itu ada di mana-mana menyertai umatnya. Jangan pernah merasa sebagai umat yang kehilangan panduan. Nabi kita itu masih ada. Gimana caranya? Gimana caranya? Banyak membaca sholawat, banyak membaca sirahnya. Ada kesunahan yang bisa kita tunaikan, kita tunaikan. Coba itu. Nabi Muhammad itu melihat kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, yang tadi saya sampaikan di ceramah, tu'radu alayya amalukum, amal perbuatan kan diperlihatkan kepadaku. Jadi Nabi itu tahu siapa istajib, siapa nurdin itu tahu. Bin siapanya itu tahu gitu loh. Kita kalau punya orang tua, Pak, orang tua datang ke orang tua, Pak, bantu aku dong. Aku lagi terhimpit masalah nih. Musyrik nggak sih, Pak? Enggak kan? Kita tetap percaya Allah yang ngasih semuanya gitu loh. Itu hanya sebagai perantara. Emang harus pakai perantara? Ya Allah pengennya begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, ikuti aku. Quran yang nyuruh kita ikuti Nabi. Sebagai perantara menuju Allah, coba itu bangun koreksi dari sekarang hubungan dengan Allah, hubungan dengan Nabi Muhammad. Bagaimana hubungan baik Anda dengan keduanya, hubungan Anda akan baik dengan sesama manusia yang lain. Saya kira begitu. Masya Allah, sangat luar biasa. Ya. Wah, apa yang bisa kita simpulkan kalau boleh kita ambil kesimpulan, Ustaz? Bahwa sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Rasulullah dan lain sebagainya itu merupakan bagian yang membuat manusia itu memperoleh keberuntungan. Betul. Dan di antara keberuntungan itu kalau kita simpulkan tuh ada 5 benefit kita beriman. Yang pertama akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalahnya, kemudian akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, kemudian akan dicukupkan kebutuhannya. Iya. Tentunya akan dimudahkan urusan-urusannya. Yang terakhir ini yang paling luar biasa, diampuni segala dosa kesalahannya, serta diganjar pahala. Mau apa lagi kita goyang semua itu kan? Itu sangat luar biasa. Dan perlu kita ingat juga bahwa amal soleh itu ternyata bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tetapi apa-apa yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah SWT dan menjauhkan diri kita dari murka Allah SWT, itu namanya amal soleh. Dan mudah-mudahan hari ini juga menjadi amal soleh yang bisa kemudian Allah catat sebagai amal yang diterima di hadapan Allah. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa, Ustaz. Mudah-mudahan bisa selalu bersama kita dan kita bisa berdiskusi terkait banyak hal. Dan mudah-mudahan channel ini senantiasa mendatangkan manfaat juga. Harus. Meskipun mungkin skupnya kecil, tapi mudah-mudahan efeknya besar, Ustaz. Mudah-mudahan. Lagi terima kasih banyak, sehat selalu, Ustaz. Terima kasih banyak. Amin ya. Dan tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.